Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, viral di media sosial, warga berinisiatif menggambar sendiri area zebra cross yang hilang di Jalan Supomo, Tebet, Jakarta Selatan. Diawali keresahan warga karena salah satu jalan dengan zebra cross di Jalan Supomo, Tebet, Jakarta Selatan hilang. Namun di sisi seberang tak ada jalur zebra cross yang terpasang. Warga mengeluh pemerintah tak kunjung mengecat ulang zebra cross yang telah hilang sejak 2025. Berdasarkan keluhan ini, Ijul dan beberapa seniman grafiti menggambar ulang zebra cross yang menggunakan cat semprot agar warga tidak lagi kesulitan menyeberang. Dan seperti inilah hasil gambar ulang zebra cross yang dibuat inisiatif warga. Beberapa seniman grafiti menggambar ulang zebra cross menggunakan cat semprot. Mempertahankan warna hitam putih khas penyeberangan jalan, zebra cross itu juga dihiasi warna-warni dengan karakter game Pac-Man. Sejumlah warga pun mengapresiasi apa yang dihasilkan ini. Namun zebra cross buatan warga ini di Pancoran dikabarkan akan dibongkar. Meski mengapresiasi inisiatif warga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga tetap akan menghapus zebra cross ini karena belum sesuai ketentuan. Informasi berikutnya pemirsa, sampah menggunung hingga 6 meter di Pasar Induk Ramat Jati. Sampah didominasi limbah pasar ini sudah menumpuk sejak 2 bulan lalu. 7 ton sampah ditemukan di Pasar Induk Ramat Jati. Ketinggian sampah mencapai 6 meter ini tentunya mengganggu kegiatan jual beli di salah satu pasar terbesar di Jakarta. Sampah-sampah menumpuk sejak 2 bulan lalu tak kunjung diangkut. Banyaknya sampah juga membuat tembok beton pembatas area antara sampah dan permukiman jebol. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, penerapan bekerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara dan pegawai swasta masih menunggu waktu dari pemerintah. WFH sebagai upaya pemerintah untuk menghemat bahan bakar minyak. Pegawai ASN dan swasta di seluruh Indonesia akan diberlakukan WFH bekerja dari rumah untuk menghemat BBM tanpa mengganggu layanan publik. Penerapan WFH bagi ASN diyakini dapat menekan penggunaan BBM sektor transportasi harian. Kebijakan pemerintah ini tidak akan mengganggu sektor utama, bahkan mampu menghemat BBM hingga 20% yang akan mengurangi subsidi energi. WFH direncanakan dimulai akhir bulan Maret 2026. Kebijakan WFH akan diberlakukan hanya untuk ASN dan pekerja swasta. Selanjutnya, kebijakan WFH ini dikendalikan dari beberapa sektor seperti sektor pelayanan publik. Pemerintah akan menerapkan WFH 1 hari dalam sepekan karena mempertimbangkan efektivitas kerja. Kebijakan ini diusung dengan mempertimbangkan penghematan BBM sebanyak 20%. Rencana penerapan WFH selama 1 hari setiap pekan mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, namun menyambut positif. Ya nggak masalah, soalnya kan kalau kayak gitu kan gimana ya, kayak ya biar menghemat aja BBM. Hal yang lebih menghemat begitu untuk kepentingan publik ya oke-oke aja sih Mbak. Yang saya tahu itu kemungkinan itu hari Jumat, tapi balik lagi nanti kebijakan pemerintah itu seperti apa. Warga berharap kebijakan ini dapat direalisasikan dan menghemat bahan bakar minyak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home atau work from anywhere. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan menjalankan arahan pemerintah pusat terkait kebijakan work from home atau work from anywhere. Menurut Pramono, saat ini Pemprov masih menunggu terbitnya peraturan menteri. Work from everywhere atau work from home, pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya apa yang menjadi arahan pemerintah pusat.
Sehingga dengan demikian untuk pemerintah DKI Jakarta itu bukan sesuatu yang menjadi beban ataupun kesulitan. Sehingga dengan demikian kami sedang menunggu apakah permennya segera dikeluarkan untuk... Keinformasi lainnya pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung menggeledah belasan lokasi terkait dugaan penyimpangan yang dilakukan Samintan. Belasan perusahaan terafiliasi masih didalami keterlibatan sejumlah pihaknya dalam kasus ini. Belas lokasi di 10 titik di Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan digeledah penyidik Kejaksaan Agung. Belasan lokasi ini merupakan rumah dan kantor tersangka Samintan serta rumah sejumlah saksi. Penyidik menyita dokumen, kendaraan pribadi, alat berat di lokasi tambang terkait dugaan penyimpangan pengelolaan tambang. 14 perusahaan diduga terafiliasi. Yang jelas, baik. Yang jelas saat ini penyidik sedang mendalami keterlibatan pihak-pihak, baik itu penyelenggara atau pihak-pihak terafiliasi yang diduga ada keterkaitan dengan kejadian perkara ini. Kerugian negara dalam perkara ini masih dihitung auditor namun diperkirakan mencapai hampir 4,2 triliun rupiah. Jumat malam Samintan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, seorang videografer di Kabupaten Karo dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa. Kasus yang bergulir di pengadilan ini viral di media sosial karena puluhan kepala desa yang menjadi penyedia anggaran tak ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tengah menjadi perbincangan di media sosial setelah ia menjadi terdakwa dalam kasus dugaan markup anggaran desa untuk membuat 20 profil desa di Kabupaten Karo. Amsal yang menjabat sebagai Direktur CV Promised Land diduga telah melakukan markup oleh Jaksa Penuntut Umum. Amsal diketahui telah mengajukan proposal ke 20 desa di Kabupaten Karo dengan biaya pembuatan 30 juta rupiah untuk setiap desa. Namun dari analisa ahli dan auditor Inspektorat Kabupaten Karo, seharusnya satu video dihargai Rp24.100.000. Meski kasus ini sudah berjalan selama beberapa bulan, Kejaksaan Negeri Karo tidak pernah menetapkan satu orang pun kepala desa selaku penyedia anggaran sebagai tersangka dalam perkara ini. Kalau saya melakukan markup, sederhana, tinggal proposalnya tidak usah diterima. Kalau saya melakukan markup, tolong saya buat kalian semua pemerintah hanya mempunyai kuasa untuk mengatensi ulang kasus ini, ditinjau ulang, tolong kami. Kalau saya melakukan markup, lebih baik pekerjaan saya tidak dibayar. Karena pembayaran dilakukan selesai pembayaran, selesai pekerjaan selesai. Tolong saya. Kasus yang menjerat Amsal ini pun menyita perhatian Komisi 3 DPR RI. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, turun langsung mendatangi Pengadilan Negeri Medan pada Februari lalu. Apa yang saya dengarkan langsung dari istri terdakwa ini, saya merasa ada sesuatu yang harus saya ikuti sampai nanti putusan. Tidak ada niat intervensi, tapi mengikuti prosesnya. Sementara waktu, saya beritahu teman-teman, ada yang tidak lazim dalam proses pemberkasan sampai naik kasus ini. Sebelumnya, JPU telah menuntut Amsal dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah, serta mengembalikan kerugian negara sebesar 202 juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Komisi 3 DPR siap memasang badan untuk menjamin penangguhan penahanan videografer Amsal Sitepu yang terjerat kasus korupsi video desa. Pak Amsal akan menceritakan secara singkat saja. Kasus korupsi video desa yang menjerat videografer Amsal Sitepu mendapat perhatian serius DPR. Dalam rapat dengar pendapat pada Senin pagi, Komisi 3 DPR menyerukan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan membebaskan Amsal Sitepu dari segala tuntutan.
DPR menilai unsur niat jahat atau mens rea sama sekali tak terpenuhi karena pekerjaan video sudah tuntas dilaksanakan sehingga jeratan pasal korupsi dianggap sangat dipaksakan bagi seorang pekerja kreatif. Sebagai dukungan nyata, Komisi 3 DPR juga menyatakan kesediaan menjadi penjamin agar Amsal ditangguhkan penahanannya. Jadi karena tidak adanya Komisi 3 DPR RI menyerukan agar majelis hakim dalam perkara saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidak-tidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerja industri kreatif sebagaimana diatur pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 5. Komisi 3 DPR RI mengajukan agar saudara Amsal Christy Sitepu diberikan penangguhan penahanan dengan Komisi 3 DPR RI sebagai penjamin. Sepakat? Sepakat. Pemirsa, seorang tentara Indonesia terkonfirmasi gugur dalam serangan ke markas Unifil di Lebanon. Diketahui Israel menyerang Lebanon pada hari Minggu 29 Maret lalu dampak perang Amerika-Israel ke Iran. Israel dilaporkan menyerang pangkalan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat. Kantor berita setempat melaporkan bahwa pasukan Indonesia diserang di pangkalan di Atshid Al-Qusir di distrik Marjayun. Terdapat korban jiwa dan helikopter telah membawa korban ke rumah sakit terdekat. Naas, saat dikonfirmasi, salah satu tentara perdamaian dari Indonesia meninggal dunia dan satu tentara lainnya dalam kondisi kritis. Kini korban luka dirawat di rumah sakit St. George Beirut. Hingga informasi ini disiarkan, belum ada tanggapan dari Mabes TNI. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya seorang prajurit yang bertugas di Lebanon. Pemerintah Indonesia mengecam keras insiden ini dan sejumlah serangan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon. Dan saya menyampaikan ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Praka Farizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen Unifil di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma. Kemudian 2 mengalami luka ringan. Kemudian juga mengecam keras insiden ini dan juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan dan kembali meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi dan juga kembali ke langkah-langkah atau meja-meja perundingan karena apa yang terjadi di wilayah tersebut dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan ini dampaknya dirasakan luar biasa besar. Duka mendalam menyelimuti kediaman Praka Farizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Keluarga dan kerabat sedih setelah kabar gugurnya Praka Farizal sudah terkonfirmasi. Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Lebanon dinyatakan gugur terkena serangan Israel. Pasukan penjaga perdamaian tersebut gugur usai terkena proyektil yang menghantam salah satu pos penjagaan di dekat desa Atshid Al-Qusir, Lebanon Selatan. Almarhum Praka Farizal Ramadan memulai pengabdiannya sebagai anggota TNI pada tahun 2016 dengan tugas pertama di Aceh. Dalam 1 tahun terakhir, ia mendapatkan kepercayaan untuk bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak.
Kini pihak keluarga masih menanti informasi lebih lanjut terkait proses pemulangan jenazah ke tanah air. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Iran menyerang kawasan industri Israel di kawasan Deir Hovaf. Informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Sido Malam.